wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Onik yang suka bikin gara-gara karena mencari inspirasi untuk usaha. Dimana lagi kalau bukan di TDA Menyapa. Kali ini saya akan menggerebek salah satu penggawa TDA, bagian ngawur-ngawur duit alias bendahara. Siapa lagi kalau bukan one and only gitu yang saya malas nyebutinnya. Pak Alex sudah apa Pak nama Bapak siapa? Tuan Takos lebih tepatnya. Ingat Bapak lebih ke bukan Tuan Takut. Kalau di India mungkin berkumis ya, karena udah masuk Sunda jadi berjenggot.kontak. Ini wawancara. Nah, ini beliau ini adalah salah satu member TDA sekaligus bagian bendahara ya Pak. Iya, Mas TDA harus bendahara ya Pak. karena TDA mengelola keuangan yang sangat sedikit ya. Jadi perlu bendahara agar penggunaan dana dapat secara efektif dan efisien. Saking sedikitnya Iya. harus di Iya, harus ada orang khusus ya, sehingga ada manfaatan. balik ke tema. Nah, Bapak bisa berkenan. Saya biasanya nyebutnya sis ya, sekarang harus Bapak ya. Iya. Bapak ini tuh apa Pak? Bapak tuh usahanya apa Pak? Saya punya usaha di bidang fashion, menjual, memproduksi lebih tepatnya, memproduksi produk-produk muslim, busana muslim anak. Oh, Mereknya Haya, iya. Ya. KHAAYA, bisa dicek di Instagram ataupun di website ya. Oke, berarti websitenya sudah ada, itu sudah membranding ya. Ya, Kayak itu. ya. Produknya apa aja Pak fashion yang dijual? Banyak sih, dari jilbab, dari gamis, dari one set, tapi yang koko gitu. Jadi banyak produk yang kita jual, kita produksi lebih tepatnya juga. Tapi yang sifatnya untuk busana muslimah atau muslim. Oke, nah kalau misalkan ini kan produksi, berarti kalau produksi sendiri, desain sendiri dong? Ya, Saya kurang begitu yakin Bapak bisa desain baju itu atau punya desain sendiri? sementara untuk urusan produksi ataupun untuk urusan desain untuk baju-baju yang sifatnya cewek itu istri saya. Karena kan feel-nya biasanya lebih dapat ya. Tapi kalau kita juga ngeluarin model jaket dan lain sebagainya itu biasanya saya, karena kan jaketnya itu kan lebih unisex ya, ada sisi-sisi cowoknya gitu. Oh, tapi hayanya sendiri lebih ke fashion perempuan. Iya, enggak, cowok juga ada. Soalnya ada anak dewasa, bapak-bapak. Untuk biasanya kita ngeluarin untuk edisi lebaran itu kita ngeluarin satu set saring bintang istilahnya kan. Jadi satu set untuk keluarga. Jadi ada koko anaknya, ada koko bapaknya, ada gamis anaknya, ada gamis ibunya, ada gamis untuk mertua atau tetangga. Itu mah bukan serimbit lagi ya, segerombolan gitu Iya. Pak. Nah, berarti kalau ngomongin hal itu, marketnya berarti keluarga ya? Iya, lebih. Sebetulnya awal mulanya ini kita ngomongin sejarah mungkin ya. Awal mulanya Haya itu dibentuk memproduksi baju-baju anak. Tapi seiring perkembangan zamannya, sekarang kita merambah di baju-baju keluarga juga gitu. Karena kan ada marketnya di sana gitu. Jadi memang fokusnya awalnya memang untuk baju-baju anak. Ada market di sana. Itu marketnya itu Bapak cari dengan iklan kah atau seperti apa teknik marketingnya? Ini ngomongin teknik marketing strategi marketing yang kita pakai ya. Kalau kita sih selama ini marketing yang dipakai sih memang via WhatsApp ya. Kita maksimalkan via WhatsApp. Untuk mendatangkan list memang banyak cara, dari Instagram kita iklan atau dari TikTok. Sementara kan yang lagi tren TikTok, kita juga bisa maksimalkan di sana ataupun dari Facebook dan lain sebagainya. Ready stock apa PO? Dulunya ready stock, sekarang kita sistemnya PO. Karena Kenapa melihat Pak lebih enak kalau PO gitu atau gimana ya? enggak gini, sekarang kondisi pasar itu susah ditebak gitu. Jadi Pas kurang produksi banyak, di tahunnya iya. nggak ada yang beli gitu. Iya gitu. Jadi selera pasar itu susah ditebak kemana sih sebetulnya
pasar yang Kalau mau nebak mah yuk ke rumah saya, ada orang pintar bisa nebak. Nah, itu kan beda lagi. jago dukun boleh ya. Udah tahu. Nah, kalau dia pintar menebak mesti dia udah gak jadi dukun Lanjut gitu ke ya. PO tadi Pak. PO tadi gimana ini? Nah, gitu. Karena kondisi sekarang itu di mana pasar itu sulit untuk ditebak, maka untuk mengurangi resiko berusaha dibuatlah sistem PO untuk yaitu- Berarti kalau udah biasanya kalau usahanya udah PO berarti si kolamnya udah ada. Bapak berarti udah ada fansnya sebelumnya, fanbase-nya. kayak ini didistribusikan, sistem distribusinya kan melalui dijualkan, sistem distribusi atau pemasarannya kan melalui agen atau reseller. Selama ini database agen dan reseller kan kita udah punya gitu, jadi Udah pemasaran efektif kita melalui itu gitu. Nah, iklan pun kita buat. Sudah punya, maaf sebentar dipotong. Sudah punya atau memang by proses itu dibuat ada? Proses. Dibuat ada Iya. dengan iklan. Sebelumnya kita nggak iklan. Oh, organik. Iya, karena memang Sebelumnya jualan di mana? ya tetap aja di Instagram. Oh. Sebelumnya kita jualan di Instagram nih, di mana pada waktu itu persaingan memang nggak seketat sekarang gitu. Dulu memang Udah kayak iya gitu. Ya, sekarang kan udah kayak kerumunan tuh. Jadi kalau kayak kerumunan makanya kita harus berusaha biar terlihat sama orang lain kan gitu. Nah, banyak cara akhirnya dengan organik kita manfaatkan untuk mendatangkan leads ataupun dengan cara iklan dan sebagainya gitu. Untuk dilihat beda tadi itu seperti apa? Apa pakai Bandung misalnya? Ya banyak cara sih sebetulnya untuk terlihat beda itu kan, bagaimana kualitas produknya atau mungkin desainnya atau mungkin pelayanannya atau mungkin strategi promonya dan lain sebagainya, sehingga orang mau memasarkan produk kita gitu. Tapi Contohnya apa dari satu itu? Contohnya biar ada beda atau strategi dari Haya ini yang beda dari orang lain. kalau kayak ini sekarang strateginya adalah bagaimana kita itu dekat dengan para agen ataupun reseller secara emosional. Jadi sehingga kita punya tempat khusus di hati mereka. Dan gitu. kalau kita punya tempat khusus di hati mereka, maka mereka juga akan memasarkan produk kita secara sukarela gitu. Karena menjadi Berarti secara tidak langsung itu ada potongan diskon mungkin ya kalau untuk ya bisa jadi itu kan salah satu strategi promo. Nah, tapi kan semua orang juga melakukan itu kan. Iya. Nah, tapi kalau kita tidak punya kedekatan emosional, mereka akan memilih yang memberikan promo yang lebih gede daripada kita kan. kedekatan emosional itu dibangun seperti apa sih Pak? Apa Ya bisa jadi kita bisa bentuk dengan sering menyapa ataupun nanyain kabar atau memberikan surprise gift kepada mereka gitu. oh surprise kalau ulang tahun? Ya bisa jadi gitu, atau kalau sifatnya surprise ya sengaja aja kita kirim buat mereka. Namanya surprise kan. Kalau ulang tahun nggak jadi surprise dong. Oke, lumayan nih ilmu baru ya. Nah kembali tadi ke susunan VO sendiri. Kalau di Haya sendiri ada susunan ini kayak apa tuh distributor, agen, reseller gitu nggak? Ada, makanya saya kan bilang tadi kita Distributor berapa persen? kita nggak ada di istilah distributor ya. Paling tinggi kita di agen sih. Agen berapa persen? Agen kita dapat 25%. 25%. Itu minimal order? Di awal sih kita minimal order agen itu sekitar 3 juta ya. 3 juta lumayan terjangkau ya. Dan itu untuk seluruh seumur hidup gitu. Iya. Kalau reseller Bisa itu 15%. minimal order Setengahnya 1,5 juta. oh 1,5 juta lumayan. Kau juga ya. Iya. Karena kan di kondisi kayak gini tuh kita dijualin aja udah alhamdulillah ya kan. Nah untuk per bulan atau misalkan dari agen-agen gitu omset sudah berapa gitu? Ya alhamdulillah bisa buat gaji karyawan lah, sama nutup biaya operasional. Kalau intinya untuk pandemi ini lumayan lah ya. Ya alhamdulillah kita nggak begitu terdampak sih. Gaji karyawan emang karyawan ada berapa banyak Pak? Sekarang kita punya 6 ya. 6 itu apa aja? Divisi salesnya 2, Divisi sales, marketingnya ada 3. marketing. Sales sama marketing apa bedanya?
marketing itu yang mendatangkan leads, sales itu yang mengeksekusi untuk terjadi penjualan. Iya, berarti dikirim dari si marketing ini ya. Nah, dia kan yang membuat program dan bagaimana orang tertarik untuk ngechat. Nah, itu kan masuknya nanti ke sales kan. Nah, sales ini yang akan mengolah bagaimana si calon customer yang udah tertarik itu untuk terjadi closingan. Kalau yang satu lagi Finance. oh, udah finance mah itu sebulannya penghasilan bersihnya udah 50 juta dong ya. Kalau ada finance biasanya. Ya iyalah, kalau misalkan kurang segitu ngapain ada finance? Ya. Udah terbaca lah. Bapak tuh pendapatnya berapa? Ya, pokoknya cukup lah. Bukan cukup lagi Pak, lumayan. Bapak saya terjunin ke kolam. Udah Satu ada. lagi udah ada, lebih sakit Pak. Lah, terus yang satu lagi kenal? Itu 6 ya. Marketing itu berarti ada satu, dua, Saking banyaknya karyawan pusing. satu, dua, Mungkin 6 sama berapa Pak? 1, 2, 3, 4. Terus satu lagi siapa? Marketing ada 3 kan? Oh, marketing 3. Ya, marketing ada 3. Jadi pas 6 finance. Iya. Nah, ini tuh sebenarnya Mas saya pingin juga ya kalau bisa lama-lama belajar juga di sini. Siapa tahu saya juga jadi punya misi selain tas gitu. Ya. Bisa jadi. Pak, ini sebelum kita closing nih. Closing apa nih closing ya kalau Ya closing. ada hal yang mau Bapak sampaikan untuk netizen yang di luar sana pingin usaha atau pingin gabung di TDA, silakan, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya sebetulnya untuk gabung di TDA itu gampang ya syaratnya. Bayar. Asal ada keinginan, niat ya kan, kemudian tinggal cari itu TDA di website, kemudian klik join. Deden. Kirain itu Nanti akan dikelola sendiri sama Mang Deden Iya. sebagai bagian member. Ini ngomongin apa ya? Ini yang mau usaha, Bapak jadi kemana-mana. Bapak nggak fokus ngelihat ketampanan saya yang memuncak ini. Oh, bingung saya. Oh, maksudnya mau orang-orang yang mau coba memulai usahanya. Tips and triknya mungkin. Iya. Ya. Bagi saya yang pertama itu coba dulu. Apapun itu usahanya, nggak usah mikirin modal ya kan. Karena zaman sekarang itu modal utama itu adalah konsisten dan kerja keras. Jadi kalau kita punya konsistensi untuk melakukan sesuatu hal, maka saya percaya sih apapun itu akan menjadi sesuatu lah. Kalau bagi pengusaha pemula ataupun mau yang mencoba untuk berwirausaha, memang di awal akan susah sih memang, tidak segampang yang terlihat di layar kaca gitu, bahwa dengan upload langsung laku, upload langsung, nggak seperti itu. Bahwa kita butuh konsistensi untuk melakukan edukasi kepada calon buyer kita. Terus kita juga harus melakukan riset. Karena kata kuncinya juga selain konsistensi, kita juga harus riset. Riset itu bisa dilakukan di banyak tempat, contohnya di marketplace ataupun di dengan membaca buku dan sebagainya. Gitu. Jadi intinya mah niat dulu, terus langsung action aja gitu. Karena kan usaha tanpa modal sekarang banyak, jadi marketer bisa. Iya, jadi reseller kaya juga. Iya bisa gitu. Nah terus harus jadi agen yang harus modal 3 juta dan sebagainya. Yang penting kita jualan dulu lah. Jualan dulu banyak ya barang mah gitu. Iya, banyak orang yang menyediakan barang kok, tapi banyak orang yang juga takut untuk mencoba memulai. Oh iya Pak, ini takut terakhir, takut tadi kelupaan. Yang mau datang ke sini itu bisa buka offline enggak tokonya? Enggak. Oh enggak, kita full online. Tapi kalau yang mau datang langsung ngambil ke sini bisa? Bisa sih, cuman kita memang full online sama ini. Tapi kalau mau silaturahmi, main-main ataupun lihat ke sini juga boleh. Ini di mana alamatnya Pak? Di Perum Bumi Cimangaten Asri, Blok G1 nomor 1. Oke, luar biasa. Nah, kalau untuk yang di online-nya bisa cek di website kita haya.net, khaaya.net, ataupun ke Instagram kita